proses ini. Oke. Ya, sudah Pak Alim ya. Kita mulai ya Pak Alim ya, karena waktunya cuma 15 menit ya. Nanti sampai yang pertama sampai jam 2 pas ya Pak Alim ya. Coaching yang pertama ya. Oke, saya mulai dulu ya Pak Alim ya. Monggo. Saya coachnya dulu ya, dengan coachingnya ya. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan kasus yang pertama. Saya berperan sebagai coach. Coachingnya Pak Halim. Nanti kita akan membahas permasalahan atau kasus yang pertama. Ya, saya mulai. Ya Pak Halim, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Badrun. Kemudian ini Pak Badrun ada waktu enggak untuk saya? Iya, saya lihat kemarin itu jenengan kok kayaknya wajah jenengan kok kayaknya sedih. Itu ada apa ya Pak Halim? Iya, ini memang mungkin kelihatan sedih, resah karena mungkin ada beberapa masalah terkait dengan pembelajaran saya sebagai guru karena yang mungkin dalam minggu ini yang saya hadapi Pak Badrun. Oh gitu ya. Ya mungkin saya boleh tahu Pak Halim. Ya kalau gitu boleh saya bercerita. Ya saya dengan senang hati Pak Halim nanti bisa jenengan curhat ke saya. Kalau boleh saya tahu Pak Halim, permasalahannya apa Pak Halim? Ya biar saya cerita dulu ya Pak ya. Iya monggo. Oke begini Pak Badrun. Memang saya kelihatan resah dan agak gelisah karena pada akhir-akhir ini mungkin apa yang kita tahu dari media sosial sehingga berimbas pada anak didik saya, di mana akhir-akhir ini banyak terjadi bullying, mungkin juga terjadi di lembaga saya Pak. Kasusnya begini Pak, nah ini Pak, di kelas saya ada beberapa anak yang mungkin kesulitan dalam ikut dalam kelompok karena tidak diterima oleh teman-temannya yang lain. Karena dianggap mereka itu tidak mau berpartisipasi, tidak mau berperan aktif, tidak ini. Sehingga ada beberapa anak, sekitar 2 atau 3 anak, mereka tidak dimasukkan dalam berkelompok. Nah, terkadang mereka itu di-EC begitulah. Sehingga pada diri yang 2-3 anak itu timbul minder. Nah, ada masalah dengan karena dia tidak menerima tidak diterima oleh komunitas di dalam kelasnya. Akibatnya Pak Badrun, anak ini kesulitan dalam komunikasi, kemudian dalam mencari kelompok, kemudian dalam belajar, sehingga seakan-akan perasaan mereka ini menjadi resah. Di dalam kelas mereka tidak nyaman dan merasa tertekan. Nah, ini ceritanya Pak Badrun. Oh iya Pak Halim. Mungkin saya boleh tanya, dari perbincangan ini nanti yang jenengan harapkan itu apa ya? Nah, harapan saya kan ya, kelas saya itu kelas itu menjadi kelas yang kondusif, kelas yang nyaman, anak belajar dengan riang, dengan hati yang gembira, sehingga tidak ada perasaan dari diri mereka itu yang saling ada yang tertekan gitu, Pak. Gitu ya. Kalau saya boleh tahu, pertama yang melakukan bullying itu kira-kira diakibatkan apa ya? Karena apa ya? Tadi jenengan sudah ngomong bahwa karena apa? Mungkin yang 2-3 anak itu sering di-EC, Pak. Sering diolok-olok, sering di ini, tidak menjadi akibatnya mereka akan merasa terisolir gitu loh, Pak. Halo, Pak Badrun? Di sini. Iya, nggak apa-apa lah. Pokoknya poinnya saya sudah tahu. Dengan adanya bullying tersebut, Pak Ali, rencana jenengan melihat anak-anak seperti itu semacam apa ya nanti yang jenengan lakukan? Nah, rencananya kan harapannya kan kelas saya itu menjadi kelas yang kondusif. Untuk mengatasi itu rencana saya Pak, mungkin saya yang
Halo Pak Alim. Iya Pak Alim. Pak Alim kayaknya keluar ya. Mohon maaf Pak Alim dari meeting. Halo Pak Alim. Iya Pak Alim. Cek Pak Alim, mendengar suara saya? Iya, mendengar Pak. Saya ulangi lagi ya, sudah jelas ya Pak Alim ya? Suara saya sudah Ya. jelas? Oke, iya. Ya, tadi jenengan ngomong bahwa ada permasalahan di anak-anak yang terkait dengan bullying. Nah, dengan masalah itu, rencana jenengan untuk menyelesaikannya bagaimana Pak? Ya, rencana saya kan mungkin lebih penguatan lagi untuk anak-anak yang melalui keyakinan kelas, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian menanamkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kelas maupun sekolah. Oh iya, jadi jenengan melakukan keyakinan budaya positif itu baik, Alim. Kalau saya boleh tahu Pak Alim, rencana tersebut mungkinkah bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di anak-anak tersebut, Alim? Saya rasa bisa Pak, karena dengan keyakinan kelas, anak-anak di kelas saya diharapkan memahami dengan betul apa yang dia akan lakukan, apa yang harus dia perbuat, dan risiko yang harus dia terima Pak. Oh gitu ya Pak Alim. Rencana jenengan membuat tadi keyakinan kelas, budaya positif dan lain-lain itu kira kapan ya rencananya Pak? Rencana saya nanti setelah ulangan ini Pak, setelah kegiatan akhir paling tidak 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Itu bisa saya action lagi bagaimana meyakinkan, menguatkan keyakinan kelas lagi dan mencoba menanamkan Itu. budaya positif. Oke. Iya, kalau saya boleh tahu Pak Alim, anak-anak terjadi bullying antar teman, terus apa akibatnya? Nah, Hanya korban itu dampaknya. baik. Akibatnya Pak Badrun, anak-anak yang sering diejek, dibully, nah itu keyakinan dirinya itu tidak muncul. Mereka itu kadang ya sering merasa resah, kemudian di kelas itu kadang sering ya berpikir, sering melamun, sehingga dia tidak konsentrasi dalam pembelajaran. Gitu Pak. Itu ya. Jadi Nah, akibatnya ya anak-anak kurang aktif, Pak. Ya. terang. Nah, efeknya ketika dalam pembelajaran ada sebagian siswa
Ya Pak, efeknya mungkin ada sebagian siswa yang tidak mengikuti pelajaran secara maksimal karena mungkin mereka secara batin itu terganggu konsentrasinya karena mungkin merasa tidak punya teman, karena mungkin merasa terisolasi, begitu Pak. Oh gitu ya. Jadi efeknya sangat signifikan kali ya terhadap pembelajaran ya. Iya Pak. Ya, kalau saya boleh tahu Pak Alim, tadi jenengan sudah merencanakan. Dari perencanaan itu, komitmen jenengan semacam apa ya Pak Alim? Ya, Halo? komitmen saya setelah kegiatan perencanaan ini, harapannya siswa saya dapat belajar secara optimal, Pak. Mereka bisa mengungkapkan pikirannya, bisa mengungkapkan eh, buah pemikirannya, sehingga mereka bebas boleh berpendapat, boleh mengeluarkan ini. Mereka sama sekali tidak memiliki tekanan atau apapun, baik itu dari guru maupun teman di sekelasnya, Pak. Sehingga pembelajarannya Itu ya, terkesan aman, nyaman, dan siswa merasa senang ada di kelas. itu ya. Jadi komitmennya semacam itu ya. Kalau boleh tahu Pak Alim, untuk menjaga komitmen itu, siapa yang jenengan butuhkan? Peran siapa Mungkin yang untuk jenengan saat butuhkan? Mungkin untuk saat ini Pak Badrun, yang saya butuhkan Iya. ke di SD itu kan tidak ada guru BK ya Pak ya. Mungkin yang saya butuhkan itu ada di sini mungkin bagian kesiswaan untuk membantu saya mensosialisasikan tentang budaya positif sekolah maupun tentang keyakinan kelas Pak. Gitu ya. Jadi jenengan butuhkan adalah siswaan. Terus Oke, bagian kesiswaan. kira-kira kapan ya Pak siswaan jenengan menghubungi siswaan itu? Yang menurut jenengan Ya, pas gitu loh. insya Allah dalam waktu 1 minggu ini Pak. Dalam 1 minggu ini ya. Berarti sebelum Oke, pas ya. Sebelum pas sebelum ini ya. pas. Iya. Oke. Jadi anak-anak itu bisa selesai permasalahannya sebelum menghadapi ujian gitu ya Pak Alim ya. Iya. Dari saya boleh tahu Pak Alim, dari hasil diskusi ini, tindak lanjut dari Pak Alim seperti apa ya? Oke, mudah-mudahan dari hasil diskusi ini Pak Badrun, tindak lanjutnya saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan sesuai perencanaan yang saya buat. Ya, Kemudian diharapkan hasilnya nanti siswa-siswa saya dapat belajar dengan suasana hati yang nyaman, hati yang riang, dapat berkomunikasi, berkolaborasi antar sesama teman, sehingga perasaan dalam dirinya itu tidak lagi tertekan, tidak lagi dalam suasana yang gelisah, gitu loh Pak. berarti intinya jenengan inginkan anak-anak itu belajar dengan tenang, dengan hati yang gembira, sehingga menyenangi dengan pelajarannya ya Pak Alim ya. Betul Pak. Dari hasil diskusi ini Pak Alim mungkin ada yang dibicarakan lagi atau sudah lega dengan hasil diskusi ini Pak Alim? Ya, baik Pak Badrun, dengan pencerahan dari Panjenengan sebagai coach. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan apa yang saya rencanakan dan tepat waktu sehingga anak-anak dapat belajar dengan suasana hati yang menyenangkan, Pak. Ya terima kasih Pak Halim ya atas diskusinya pada siang hari ini. Semoga diskusi ini membawa manfaat bagi saya dan jenengan sendiri. Ya Pak Halim, terima kasih ya. Semoga yang direncanakan jenengan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih Pak Halim. Amin, Assalamualaikum. amin. Pak Badrun. Doakan semoga apa yang saya laksanakan bisa berhasil dengan sukses. Amin. Ya Pak Halim. Pas Pak Halim, 15 menit.
Pak Alim, suara saya jelas ya tadi ya? Untuk yang tadi jelas Pak, tapi ada sebagian mungkin yang juga terputus. Iya, suara sama yang kok putus-putus di sini, makanya saya nangkepnya Kak, kan gak jelas ya Pak. Ya, enggak apa-apa nanti bisa. Tapi untuk Iya, suara sampean sebagian jelas sama mungkin karena di Gresik lagi sangat mendung ini Pak. Saya juga iya di mau luar. hujan. Iya Pak Alim, monggo. Baik, kita ke sesi kedua Pak Badrun ya. Monggo. Oke, saya berperan sebagai coach, jadi Pak Badrun sebagai coach ya. Coach. Ya, saya jadi murid ya Pak Alim ya. Ya, Karena Bapak, sama sudah guru sama guru, kita praktek murid. Saya murid aja lah. Oke lah, baik. Yang mulai pembicaraan jenengan Pak. Sama ya coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi Badrun. Kamu kok kelihatan hari ini sangat murung sekali. Ada apa ya? Iya Pak Alim. Ini saya memang murung hari ini. Dan 1 minggu ini saya murung Pak Alim. Ada masalah. Memangnya ada masalah apa yang sedang kamu hadapi Badrun? Iya, saya mau cerita kayaknya gak enak. Ini saya mau cerita ya, nanti sampean jangan cerita ke guru yang lain ya Pak Alim. Loh, kalau cerita dengan Bapak, itu kan tidak apa-apa. Bapak kan selaku wali kelas. Bapak juga selaku orang tua di sekolah. Ada masalah apa Ya, memangnya? iya, saya di kelas ini kan kelihatannya Bu Dwi ini kok sama saya agak beda Pak Alim. Ini yang bedanya apa, Badrun? Bedanya gini, biasanya Bu Dwi ini sama saya kan deket, sering nanya. Sekarang nggak deket, nggak nanya Pak Halim. Gitu loh. Ntar terus saya tanya-tanya teman saya. Itu ternyata, itu katanya saya nggak les di Bu Dwi. Gitu Pak Halim. Padahal saya lihat nilai saya bagus. Sesuai dengan KKM, dia malah diangkat KKM. Lah ini kok beda. Makanya saya tanya ke teman-teman, ada apa ya Bu Dwi kok beda? Lain dari biasanya. Biasanya ramah sama saya, dekat sama saya. Ini kok beda. Terus ternyata bilangnya teman-teman, saya tidak les di Bu Dwi. Gitu Pak Alim. Kalau selama ini yang Badrun tahu, biasanya Bu Dwi tanyanya gimana? Ya tanya, gimana kabarnya Badrul? Gitu. Sudah belajar apa belum? Kamu tanya ramah Pak Halim. Saya datang mesti disambut senyuman. Lah ini saya lihat tadi, saya datang, wajahnya datar. Saya kan gak enak sendiri Pak Halim. Ini jadi saya tidak semangat lagi untuk belajar di kelas saya Pak Halim itu. Oh, ya, jadi Badrun merasa Bu Dwi selama ini dengan yang dulu itu ada beda. Dulu sering menyapa, sering benar dengan wajah Iya, yang riang, tapi iya 1 minggu sekarang ini loh. 1 minggu ini Pak Halim. iya, 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 iya. Ada yang jadi tadi Badrul mengatakan karena selama ini mungkin ada perubahan, ada yang beda. Bedanya Iya. tadi Badrul mengatakan teman-temannya semua hampir les di Bu Dwi, sedangkan Badrul tidak. Memangnya ada kendala apa kalau Iya, seperti itu, Badrul? ya itu Pak Halim. Saya ini kan gak les sendiri di kelas gitu loh. Semuanya teman-teman les. Padahal saya walaupun saya tidak les di kelas, itu saya belajar di rumah. Dibuktikan dengan apa Pak Halim? Nilai saya itu juga di atas KKM, gak jelek-jelek amat. Itu loh, itu permasalahannya. Nah, padahal saya sudah semangat belajar. Ternyata Bu Dwi di kelas tidak dekat dengan saya, beda dengan teman-teman yang lain, Pak Alim. Itu. Terus kalau Pak Oh,
Kalau Bu Dwi mengajar, menerangkan, itu sering menyindir-nyindir saya. Itu loh, saya kan jadi gak enak. Oh, ada perasaan Badrul mungkin yang terganggu gitu ya, kok tidak seperti biasanya. Kira-kira yang seperti yang diharapkan oleh Badrul dalam pembelajaran Bu Dwi itu yang diharapkan bagaimana kira-kira Badrul? Iya, saya ya seperti yang dulu, sering disapa, sering didekati, terus tidak dibeda-bedakan sama teman yang lain, terus saya nggak usah disindir-sindir gitu loh waktu pembelajaran Bu Dwi. Saya sekarang kan sering Oh, disindir-sindir waktu nerangkan, kayak disindir-sindir, kenapa nggak les, kenapa nggak di les di tempat saya gitu. Kalau di tempat saya, lesnya nanti itu belajarannya bisa dengan mudah. Itu loh. Lah disindir-sindir sih gitu kan saya nggak seneng paling. Itu loh. iya, baik, baik. Kira-kira dengan kondisi yang seperti ini, apa rencana yang akan Badrul rencanakan? Iya, saya mau merencanakan gini. Saya akan belajar, saya akan buktikan ke Bu Dwi bahwa saya tidak les, itu tetap nilai saya akan bagus, gitu loh. Terus rencana ke depannya, ini kan saya sementara ini saya ngomong sama Pak Halim saja. Kedepannya saya akan Betul, betul. beranikan ngomong langsung ke Bu Dwi. Kenapa kok saya sekarang dibedakan? Gitu Pak Halim. Rencana saya. Hmm. Kira-kira menurut Badrul, kapan Badrul bisa menemui Bu Dwi? Ya sebelum minggu tanggal 4 kan sudah pas. Ya sebelum pas itu Pak Halim. Oh, Siapa iya, ya iya, 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 2 iya. hari, 3 Jadi hari kalau ke bisa depan. sesegera mungkin ya, biar Badrul. Iya. Iya, 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 baik, baik. Jadi mau lebih cepat lebih baik. Kira-kira menurut Badrul, Iya. yang apa yang sudah Badrul akan laksanakan akan berhasil apabila bagaimana? Ya saya akan berhasil jika nilai saya ya bagus soalnya. Itu tuh jadi keberhasilan saya satu, nilai saya bagus, yang kedua Dwi tidak membeda-bedakan lagi pada saya, itu paling. Baik, ya Badrul. Kira-kira dengan sikapnya Bu Dwi yang membeda-bedakan Badrul, kira-kira apa yang harus Badrul laksanakan supaya Bu Ya Dwi tidak saya membeda-bedakan? ya saya akan buktikan ke Bu Dwi, saya akan belajar kelompok sama teman-teman, terutama teman saya akan belajar dengan teman-teman juga yang pinter-pinter itu, saya akan buktikan di pas nanti bahwa nilai saya Ba- tidak jelek paling. Itu jadi saya akan Bagus, buktikan bahwa nilai bagus. saya bagus, nilai saya di atas KKM gitu paling. Terus Bagus, yang bagus kalau kedua, begitu. iya, iya, Berarti iya Pak belajarnya Ali. Badrul mau ditingkatkan lagi ya. Iya Pak Ali. Ya. Baik, Badrul. Selama ini apa lagi yang menjadi gangguan bagi Badrul supaya belajarnya Badrul itu lebih nyaman gitu? Gangguan yang lain menurut Badrul Ya, ya, ada gitu loh. ya selama ini yang nggak ada Pak Alim cuma itu. Kenapa Bu Dwi membeda-bedakan dengan saya? Saya kan nggak salah apa-apa Pak Alim, gitu loh. Saya nggak salah apa-apa, cuma dalam pembelajarannya Bu Dwi kenapa saya harus dibeda-bedakan dengan teman-teman yang les di Bu Dwi, gitu loh. Jadi ini berakibat bahwa saya tidak semangat lagi untuk belajar di pelajaran Bu Dwi, itu Pak Alim. Baik, baik, baik. Katanya Badrul tadi mau lebih aktif belajar dengan kelompok. Nah, kira-kira Iya, dengan teman-teman siapa yang bisa Badrul ajak untuk bisa berkomunikasi atau belajar dengan baik? iya, saya minta tolong kepada Pak Halim ya untuk ngomong langsung ke Bu Dwi. Itu ya satu. Terus yang kedua, saya akan beranikan diri ngomong langsung ke dalam waktu dekat ini ke Bu Dwi.
Yang ketiga, saya akan minta tur. Saya akan membuat angket, Pak Halim. Angket, apakah ada teman-teman yang senasib dengan saya ketika tidak les ke gurunya itu akan disindir-sindir seperti ini, seperti saya ini, Pak Halim. Itu terima kasih, itu Pak Halim. Baik, Badrul. Nanti Bapak akan coba memediasi dulu dengan Bu Dwi supaya Bu Dwi bersikap adil. Gitu ya, Badrul ya. Iya, Tapi iya. harapan saya Badrul tetap belajar dengan giat supaya nilainya tetap yang terbaik gitu. Iya, iya. Nah, tadi Iya, Badrul terima sudah kasih. menyebut saya siap membantu. Kira-kira dari hasil identifikasi nanti ada murid yang bisa Badrul untuk ajak komunikasi dari teman-temannya siapa yang paling enak gitu, Badrul? Iya, saya nanti akan minta tolong ketua kelas Brilian untuk mendampingi saya bicara langsung ke Bu Dwi terkait permasalahan saya. Barangkali Brilian bisa membantu saya, Pak Halim. Itu Pak Halim. Baik, baik. Terus yang kedua, nanti saya akan komunikasi dengan orang tua. Gimana ini, Pak Halim? Baik, Tuh. baik, baik. Kira-kira kapan tadi Badrul sudah mengatakan ini akan Badrul laksanakan sebelum pelaksanaan PAS ya? Iya, sebelum pas. Pas kan tanggal 4, Pak Halim. Ini Betul, saya betul, betul. rencananya tanggal 2 sampai 3 hari inilah saya akan ngomong ke Bu Dwi langsung. Tapi sebelumnya saya minta tolong sampean Pak Halim untuk ngomong dulu sama Bu Dwi ya, Pak Halim. Baik, Biar baik, biar nanti Badrul. saya tidak dimarahin. Nanti saya takutnya kan dimarahin gitu loh. Itu kalau saya ngomong langsung. Tuh. Nah, baik, Badrul. Nanti Bapak coba memediasi permasalahannya sampean dengan Bu Dwi supaya Bu Dwi tadi bersikap adil ketika dalam pembelajaran. Gitu kan? Iya, terima kasih. Nanti harapannya eh, Badrul bisa belajar lagi dengan hati yang riang, hati yang senang bersama guru-guru termasuk dengan Bu Dwi. Kira-kira setelah ini selesai apa tindak lanjutnya Badrul? Tindak lanjutnya seperti yang saya omongkan tadi Pak Alim, yaitu komitmen saya akan belajar kelompok, terutama anak-anak, saya akan belajar ke anak-anak yang lebih pintar. Tuh. Yang kedua, saya akan berani tanya langsung ke Bu Dwi terkait permasalahan saya Pak Alim. Tuh. Bagus, bagus, bagus. Badrul, tetap semangat ya supaya nilainya nanti di selama pembelajaran, baik di pembelajaran harian maupun dalam menghadapi UTS, mudah-mudahan usaha yang kamu lakukan berhasil dan memperoleh nilai yang terbaik. Gitu Terima ya, Pak kasih Badrul ya. ya Pak Alim. Baik, saya mendoakan mudah-mudahan Badrul selalu sehat. Amin. Dan harapan saya ke depannya Badrul itu tetap semangat untuk mencapai hasil yang terbaik. Gitu. Terima kasih Pak Alim. Amin. Ini sudah 20, sudah kurang 1 menit Pak Badrul ya? Iya, 1 menit. Suara saya jelas apa nih? Sekarang jelas ya? Jelas Pak. Untuk saat ini jelas Pak. Iya. Kalau suara saya? Iya jelas. Tadi putus-putus sampean. Saya dengarkan kan terakhir-terakhirnya saja. Ya memang sinyal